Apa kabar semua? Selamat datang kembali di Spoiler 21. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik ya. Di video kali ini menceritakan alur film An American Werewolf in London yang dirilis pada tahun 1981. Oke, langsung saja simak alur cerita filmnya. Di suatu daerah di Inggris, sebuah truk yang memuat domba berhenti di sebuah persimpangan jalan. Sang sopir turun dan membuka pintu bak truk. Terlihat dua orang pemuda menumpang di bak truk itu. Mereka adalah David dan Jack, yang berasal dari Amerika. Sang sopir memberitahu kemana arah yang harus mereka tuju jika mereka ingin pergi ke timur. Dia juga berpesan agar David dan Jack mencari tempat untuk bermalam serta tetap berada di jalanan. David dan Jack beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Sepertinya mereka sedang berkelana. David dan Jack berjalan mengikuti jalanan sesuai yang ditunjukkan oleh sopir tadi. Mereka berjalan sambil ngobrol. Hingga tak terasa mereka sampai di sebuah desa. Hari sudah mulai gelap. Mereka berniat masuk ke sebuah kedai yang ada di desa itu. Kedai itu bernama Pembantai Domba. Mengetahui nama kedai yang aneh itu, Jack agak ragu untuk masuk. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun masuk ke dalam kedai. Ketika sampai di dalam, semua orang di kedai itu menatap ke arah mereka dengan tatapan yang tidak bersahabat. David menyapa mereka, namun tak satu pun menjawab. David dan Jack melangkah ke tempat duduk yang kosong, dan duduk di situ. Wanita pemilik kedai datang menghampiri mereka. Jack dan David bertanya apakah ada makanan dan minuman yang hangat. Pemilik kedai menjawab tidak ada, tapi pemilik kedai bersedia membuatkan teh hangat untuk mereka. Saat menunggu teh mereka datang, Jack melihat gambar bintang di dinding yang diapit dua buah lilin menyala. Tak berapa lama, pemilik kedai datang membawa teh pesanan David dan Jack. Tak sengaja, Jack mengucapkan kalimat yang membuat suasana tegang di kedai itu mencair. Jack meminta David untuk menanyakan guna lilin-lilin itu. Menurut Jack, bintang itu simbol setan yang digunakan untuk ilmu sihir. Karena David tidak mau bertanya, akhirnya Jack sendiri yang menanyakan tentang simbol itu. Ketika suasana kembali hening dan tegang. Karena situasi yang seperti itu, David mengajak Jack untuk pergi. Pemilik kedai sebenarnya tidak ingin David dan Jack pergi dari kedai, tapi pengunjung lain menyuruh mereka pergi, dan memberi saran persis seperti yang dikatakan sang sopir truk. Tetap di jalanan dan cari tempat menginap serta hati-hati dengan bulannya. Di bawah sinar bulan purnama, David dan Jack berjalan menyusuri jalanan tanpa tahu kemana tujuan mereka. Mereka berdua masih membahas tentang simbol bintang yang ada di kedai tadi. Tanpa sadar, langkah kaki mereka keluar dari jalanan. Rintik hujan mulai turun. Mereka berjalan semakin jauh keluar jalanan. Pemilik kedai terlihat sangat mengkhawatirkan David dan Jack. Tiba-tiba terdengar suara lolongan di kejauhan. Jack dan David seketika berhenti saat mendengar suara lolongan itu. Saat itu mereka teringat pesan dari si sopir dan pengunjung kedai. Mereka baru sadar kalau saat ini mereka sudah jauh keluar dari jalanan. Kekhawatiran pun mulai mereka rasakan. Mereka berniat kembali ke kedai namun mereka tersesat, lupa kemana arah menuju kedai. Mereka terus bergerak meski tak tahu harus kemana. Dari kegelapan, di depan mereka terdengar suara geraman binatang. David dan Jack melihat sesosok makhluk yang mereka duga itu adalah anjing jadi-jadian. Seketika itu mereka berlari menjauh. Entah karena apa, David terjatuh. Ketika Jack hendak membantu David berdiri, tiba-tiba seekor makhluk mirip serigala menerkamnya. Melihat Jack yang berdarah-darah di bantai makhluk itu, David berlari ketakutan. Tapi kemudian David kembali ke arah Jack yang sudah terkapar penuh luka. Namun naas, serigala itu juga menerkamnya. Saat itu juga para penduduk desa datang dan langsung melepaskan tembakan. David yang masih dalam kondisi sadar melihat seorang pria terbaring sekarat tanpa busana tak jauh darinya. Tubuh pria itu penuh luka tembak. Setelah itu, David tak sadarkan diri. Film berlanjut ke sebuah kamar tempat David dirawat. Dia mengigau memanggil Jack. Seorang suster bernama Price yang merawatnya memeriksa David. Beberapa saat kemudian, seorang dokter bernama Hirsch masuk ke kamar itu. Dia bertanya pada suster Price tentang apa yang diteriakan David tadi. Mendengar jawaban suster Price, Dr. Hirsch berkata kalau yang diteriakan David itu adalah Jack Goodman, teman David yang tewas. Menurut laporan polisi, mereka diserang oleh orang gila. Akhirnya David pun siuman. Dr. Hirsch memberitahu bahwa saat ini dia ada di rumah sakit London.
Sang dokter juga memberitahu David kalau Jack temannya telah meninggal. David terkejut mendengar kalau Jack meninggal. Dia berontak karena tak percaya dengan apa yang terjadi. Suster Price pun menyuntikkan obat penenang yang membuat David kembali tenang. Sudah 3 minggu David dirawat di rumah sakit itu. Dia mengalami beberapa luka, salah satunya luka cakar di pipinya. Saat Dr. Hirsch mengatakan kalau dia dan Jack diserang orang gila, David membantahnya. Dia bilang itu serangan serigala. Suster Price dan Dr. Hirsch agak terkejut mendengar perkataan David. Beberapa saat berlalu, 2 orang polisi mendatangi Dr. Hirsch. Tujuan mereka untuk menanyai David tentang kejadian yang dialami oleh David dan Jack. Sampai di kamar David, si inspektur dan anak buahnya yang ditemani Dr. Hirsch sedang mendengar keterangan David. David bersikukuh bahwa dia dan Jack tidak diserang oleh seorang pria, tapi oleh seekor binatang. Namun si inspektur meragukan keterangan David dan menganggap saat ini David sedang mengalami shock berat sehingga memberikan keterangan yang berbeda dari bukti yang mereka dapat. Dan kasus itu pun mereka nyatakan ditutup. Sejak mengalami serangan, David sering bermimpi aneh. Suatu siang, Suster Price memeriksa keadaan David. Dia melihat makanan yang disajikan untuk David masih utuh. David berkata kalau dia tidak begitu lapar. Karena khawatir dengan kesehatan David, Suster Price memaksa David untuk makan dengan menyuapinya. Keakraban mereka mulai terjalin. Suster Price meminta David memanggilnya dengan nama Alex. Begitu juga dengan David. Dia meminta Suster Price alias Alex untuk memanggilnya David. Dr. Hirsch bertanya apakah David pernah mimpi buruk sebelumnya. David menjawab tentu saja pernah mengalaminya waktu kecil, tapi tidak begitu nyata dan aneh seperti yang dimimpikannya sekarang. David berusaha meyakinkan Dr. Hirsch bahwa yang menyerangnya adalah binatang, serigala besar atau anjing rabies. David bertanya apakah Dr. Hirsch sudah melihat kondisi mayat Jack dengan luka yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang pria dengan tangan kosong. Ternyata Dr. Hirsch tidak pernah melihat mayat Jack, dan luka David pun sudah diperban sebelum David sampai ke rumah sakit itu. Pagi itu, seorang petugas mengantarkan makanan untuk David. Petugas itu mengatakan kalau menu pagi itu enak, dan berpesan agar David menghabiskannya. Kemudian petugas itu pun pergi. Ketika David hendak sarapan, tiba-tiba Jack muncul di kamarnya dengan kondisi tubuh terluka mengerikan. David setengah terkejut melihat Jack. Dia meminta Jack untuk pergi. David mengira dia mungkin sedang bermimpi atau berhalusinasi. Jack menjelaskan kalau waktu itu mereka diserang oleh manusia serigala sampai menyebabkan dirinya terbunuh. Dan saat ini dia adalah mayat hidup yang akan terus berada di alam dunia sampai kutukan manusia serigala itu diangkat. Garis darah serigala itu harus dihapus dengan cara membunuh manusia serigala yang terakhir, yang ternyata itu adalah David. David tak percaya apa yang dikatakan oleh Jack. Dia berteriak memanggil suster. Jack meminta David untuk bunuh diri, sebelum David nantinya membunuh orang lain. Jack menghilang ketika Alex datang. Alex bertanya apa yang terjadi. David berkata kalau dirinya adalah manusia serigala. Alex heran dan bertanya apa David baik-baik saja. Karena besok dia sudah diperbolehkan pulang, David memberitahu jika temannya Jack baru saja mendatanginya. Alex merasa kalau David baru saja bermimpi lagi. Esok paginya, David keluar dari rumah sakit. Karena dia tidak punya tempat tinggal di London, Alex bersedia memberi tempat menginap di rumahnya. Malam itu, David terbangun dari tidur. Dia ke kamar mandi untuk buang air kecil. David berteriak terkejut ketika dirinya melihat Jack di cermin. Malam itu, Jack kembali mendatanginya. Tubuh Jack tampak semakin menyeramkan. Terlihat mulai membusuk. Jack mengingatkan David kalau besok malam sudah bulan purnama. Di saat itulah, David akan berubah jadi manusia serigala. Jack kembali meminta David untuk bunuh diri sebelum semuanya terlambat. Namun David sendiri menganggap jika Jack yang dilihatnya sekarang tidak nyata, itu hanya bagian dari mimpi buruknya. Jack meyakinkan David bahwa semua ini nyata. Saat nanti David berubah wujud, akan semakin banyak orang yang mati dan jadi mayat hidup seperti dirinya. Jack kembali menghilang ketika Alex terbangun mencari David. Hari itu turun hujan ketika Dr. Hirsch sampai di Proctor Timur. Dia masuk ke kedai pembantai domba. Ternyata Dr. Hirsch ingin tahu kebenaran cerita David. Namun saat dia mulai bertanya tentang kejadian yang menimpa David dan Jack, semua orang di kedai itu berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Salah seorang pengunjung kedai beranjak keluar dari kedai dengan alasan memeriksa keadaan anjing-anjingnya. Beberapa saat kemudian Dr. Hirsch juga pamit dari kedai.
Ketika dirinya hendak membuka pintu mobil, dia melihat orang yang keluar dari kedai tadi menatapnya dari jauh. Dr. Hicks menghampiri orang itu dan menyapanya. Orang itu berkata kalau dia menyesalkan kejadian yang menimpa David dan Jack. Dia juga memberitahu kalau David masih hidup, maka David akan jadi sangat berbahaya. Di saat purnama tiba, David akan berubah. Sebuah teriakan larangan menghentikan perkataan orang tadi. Di London, Alex berpamitan pada David untuk pergi bekerja. Hari itu David sendirian di rumah Alex hingga malam. Sementara itu, Alex terlihat masih berada di tempat kerjanya. Bulan purnama nampak di langit malam itu. David yang sedang membaca buku tiba-tiba merasakan tubuhnya seperti terbakar. Dia melihat tangannya mulai berubah, rambut tumbuh di sekujur badannya. Seluruh tubuh mulai berubah bentuk. Malam itu David benar-benar berubah menjadi manusia serigala. Sepasang kekasih yang hendak berkunjung ke rumah temannya menjadi korban pertama keganasan David si manusia serigala. Di rumah sakit, Dr. Hicks menemui Alex. Dr. Hicks bilang ke Alex kalau dia baru saja dari Proctor Timur tempat David mengalami penyerangan. Dr. Hicks menceritakan apa yang didapatnya di Proctor Timur. Jika apa yang dikatakan seorang warga Proctor Timur itu benar, maka malam ini David akan menjadi manusia serigala. Malam itu, David sang manusia serigala terus melakukan aksi pembantaiannya. Dalam semalam, ada 6 orang yang tewas karena keganasan sang manusia serigala. Keesokan paginya, David terbangun di dalam kandang serigala di sebuah kebun binatang. Dia terbangun dalam keadaan telanjang. Dengan sedikit usaha, dia berhasil mendapatkan pakaian. Dr. Hicks membaca sebuah berita dari koran tentang pembunuhan sadis yang terjadi semalam. Hal itu menguatkan dugaannya tentang apa yang terjadi pada David. Beberapa saat kemudian, David kembali ke rumah Alex. Alex terkejut dan heran melihat David. Dia bertanya kemana David pergi semalam. David pun menceritakan apa yang dialaminya. David hanya ingat sejak Alex pergi bekerja, hingga saat terakhir dia duduk membaca buku, dan pagi harinya dia sudah terbangun di kandang serigala. Dia sama sekali tidak ingat apa yang dilakukannya semalaman. Saat itu, Dr. Hicks menelpon Alex, menanyakan tentang David. Alex menjawab jika David sudah kembali dan tidak ingat apa yang dilakukannya semalam. Alex bilang kalau David terbangun di kebun binatang. Dr. Hicks bertanya apakah Alex sudah tahu berita pagi ini. Alex menjawab belum. Kemudian Dr. Hicks meminta Alex membawa David ke kantornya saat itu juga. Alex pun mengajak David untuk menemui Dr. Hicks. David merasa tidak harus diperiksa oleh Dr. Hicks. Karena pagi itu dia merasa sangat bugar dan sehat. Alex dan David pun naik taksi. Sopir taksi memberitahu kalau semalam terjadi 6 pembunuhan dan semua korban dalam keadaan termutilasi. Mendengar itu, David minta sopir taksi untuk menepi. Begitu menepi, David langsung keluar dari taksi. Alex turun dan mengejarnya. David ingin melaporkan dirinya ke polisi, karena dia merasa dirinya yang melakukan pembunuhan itu. Alex berusaha mencegah David lapor ke polisi. Kebetulan di tempat itu ada seorang polisi. David meminta polisi itu untuk menangkapnya. Dia mengaku kalau dia yang membunuh 6 orang tadi malam. Tapi polisi justru tidak mempercayainya. David berusaha membuat dirinya ditangkap dengan berkata-kata yang memancing polisi itu untuk menangkapnya. Namun usahanya sia-sia. Polisi itu tidak mau menangkapnya. Alex mencoba menenangkan David. Dia kembali mengajak David untuk menemui Dr. Hicks. Tapi David malah berlari pergi meninggalkan Alex. Beberapa saat kemudian, Alex sudah berada di kantor Dr. Hicks. Inspektur polisi dan bawahannya yang tempo hari datang saat ini juga ada di situ. Dr. Hicks meminta pada inspektur untuk menemukan David. Si inspektur dan anak buahnya menyanggupinya dan segera pergi untuk mencari David. Sebelum pergi, inspektur bilang dia yakin David tidak ada hubungannya dengan pembunuhan semalam. David saat ini sedang menelpon keluarganya yang ada di Amerika. Tujuan David telepon secara tidak langsung adalah untuk berpamitan pada keluarganya, karena dia memutuskan untuk bunuh diri. Setelah menutup telepon, David mengeluarkan pisau lipat dan berniat memotong nadi di tangannya. Namun hal itu tak jadi dilakukan. Keluar dari telepon umum, David melihat Jack berdiri di depan sebuah bioskop. Jack masuk ke bioskop. David pun mengikuti Jack. Kondisi Jack si mayat hidup semakin mengerikan. Ternyata tidak hanya Jack yang menemui David. Para korban manusia serigala semalam juga datang menemui David. David meminta maaf pada para korban. Mereka meminta David untuk bunuh diri. David yang tadi urung bunuh diri, kini meminta saran pada mereka bagaimana cara dia untuk bunuh diri. Mereka pun memberikan beberapa cara untuk David bunuh diri. Tak terasa hari sudah malam. Bulan purnama kembali muncul malam itu. Seketika itu, David kembali berubah jadi manusia serigala. Tidak menunggu lama, David sudah membantai para penonton bioskop.
Dua orang polisi yang mendengar keributan di depan gedung bioskop segera datang. Salah seorang polisi masuk ke bioskop. Sampai di dalam, dia melihat mayat bersimpah darah. Polisi itu memeriksa lebih jauh dan terkejut saat melihat seekor serigala yang sedang mengoyak korbannya. Beruntung si polisi bisa lari keluar. Dia langsung menutup pintu gedung dan meminta temannya untuk memanggil bantuan. Kejadian itu memancing rasa penasaran orang-orang. Mereka datang berkerumun di depan gedung. Polisi semakin banyak berdatangan. Mereka sekuat tenaga menahan pintu gedung. Si inspektur datang dan bertanya apa yang terjadi. Ketika inspektur mendekati pintu, saat itulah pintu gedung jebol. Dan naasnya, si inspektur langsung diterkam si manusia serigala hingga kepalanya putus. Sontak kekacauan pun makin menjadi. Dr. Hirsch membangunkan Alex dan memberitahu tentang kejadian di gedung bioskop. Mereka pun bergegas pergi. Sementara itu, para polisi terus mengikuti arah gerak si manusia serigala sampai di sebuah jalan buntu. Mereka pun memblokade akses keluar jalan itu. Dr. Hirsch dan Alex sampai di tempat itu. Alex keluar mobil dan langsung berlari. Dia yakin manusia serigala itu adalah David. Pasukan elit polisi bersiap menembak si manusia serigala. Ketika Alex memaksa masuk untuk mendekati si manusia serigala, para polisi berusaha mencegahnya. Namun, dia nekat berlari mendekati David, si manusia serigala. Alex berteriak memanggil David. Dia berkata kalau para polisi akan menembak David. Alex juga bilang kalau dia mencintai David. Namun, si manusia serigala justru menerkamnya. Dengan sigap, para polisi melepaskan tembakan. Si manusia serigala pun tewas, belum sempat melukai Alex, dan kembali menjadi David. Alex hanya bisa menangis melihat mayat David. Dan film pun selesai. Bagi Anda yang belum pernah menonton film ini secara utuh, saya sarankan untuk menontonnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Salam.